Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa di mana saja berada. Berjumpa lagi dengan saya, Frederikus Adrianus Neboas, SE, dari media Fakta Hukum NTT.com. Hari ini saya bersama salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor, Kabupaten TTU, Provinsi NTT. Nanti kita berbincang-bincang sedikit terkait dengan yudisium dan wisuda. Kita mengetahui bersama bahwa Universitas Timor telah menyelenggarakan yudisium dan wisuda. Terkait hal ini, kita minta 1-2 tanggapan dari Bapak dosen terkait dengan yudisium dan wisuda. Kita mengetahui bersama juga kemarin hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Unimor telah menyelenggarakan wisuda dan telah mewisudakan sebanyak 574 mahasiswa yang berada di Universitas Timor. Mungkin terkait hal ini kita minta 1-2 pendapat dari Bapak dosen dan juga kita minta pandangan penjelasan terkait dengan yudisium dan wisuda. Perbedaan yudisium dan wisuda itu seperti apa? Mungkin sebelum Bapak dosen memberikan 1-2 tanggapan, Bapak dosen memperkenalkan diri. Silakan. Baik, terima kasih saudara reporter, wartawan, jurnalis yang tidak asing lagi bagi saya, yang biasanya lazim dikenal atau lebih populer namanya FE Neboas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya bahwa sehubungan dengan wisuda yang dilaksanakan pada hari Jumat kemarin, tepatnya tanggal 21 Oktober 2022, anak-anak kita dinobatkan menjadi sarjana baru kurang lebih sebanyak 570-an. Di sini soal kepastian jumlah dan lain sebagainya ada di lembaga. Namun yang mungkin akan saya sedikit kilas adalah terkait dengan makna esensial daripada yudisium dan wisuda. Memang dua hal ini tidak asing lagi bagi para mahasiswa dan mahasiswi, teristimewa bagi maha dan mahi yang sudah dinobatkan menjadi seorang sarjana. Namun tidak asing lagi bahwa sering ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat, bahwasan kok ada yudisium tapi juga ada wisuda. Sebetulnya yang mengandung makna formalis yuridis itu ada di mana? Apakah di yudisium ataukah di wisuda? Kalau dari sisi formal yuridis itu ada pada yudisium, karena dengan adanya yudisium, SK surat keputusan dari dekan, maka seorang mahasiswa ataupun mahasiswi sah ya menyandang gelar sarjana. Misalnya kalau di ekonomi ya kita lazim dikenal dengan istilah SE, sarjana ekonomi. Nah, beda dengan wisuda. Wisuda ibarat kalau di dalam agama Katolik misalnya itu saat pernikahan. Bagi saya yudisium itu adalah sama arti dengan saat disahkan ya kedua mantenan itu oleh seorang pastor di gereja. Sedangkan wisuda itu sama seperti dengan acara resepsi, syukuran ya, resepsi saat. Nah, sehingga dengan demikian maka sesungguhnya secara formal yuridis itu seorang mahasiswa sudah sah menggunakan atau memperpanjang namanya dengan gelar sarjana. Sedangkan kalau wisuda
itu sebetulnya lebih banyak kepada makna ya artifisial, ya, artistik, ya, makna artistik, dan dia lebih dominan untuk semacam lebih banyak mempromosikan lembaga tersebut, ya, dengan memakai pakaian kebesaran, simbol ya toga namanya, ya, yang biasa kulturnya dipindahkan oleh rektor dan dekan, ya itu. Nah, itu kira-kira dia punya gambaran. Namun juga ada terutama terkait dengan yudisium. Yudisium ini ada predikat-predikatnya kelulusan. Kita dari yang predikat dalam yudisium itu saat yudisium itu kita para dosen memanggil nama mahasiswa, terus di situ juga sampaikan terkait nilai PK-nya mereka. Itu kita mengetahui bersama bahwa ada nilainya tinggi dikatakan hukum laut. Terus adanya nilai juga tinggi tetapi di bawah itu dikatakan sangat baik. Ini menjadi pertanyaan kita. Kenapa nilainya tinggi tidak dikatakan hukum laut, sedangkan nilainya di bawah dikatakan hukum laut? Ini yang kita minta sedikit tanggapan dan penjelasan dari Bapak. Baik, terima kasih Saudara F.I. Nebos. Bahwasan di dalam predikat kelulusan itu kebanyakan oleh lembaga formal universitas itu ada 3 tingkatan, ya, predikat yang pertama itu biasa dikenal dengan istilah memuaskan, lulus dengan memuaskan, ya. Lulus dengan memuaskan itu IPK-nya itu berkisar antara 2,0 sampai dengan 2,75, ya, 2,75 itu memuaskan. Sementara predikat yang kedua itu adalah lulus dengan sangat memuaskan. Lulus dengan sangat memuaskan, IPK-nya itu kisarannya antara 2,76 sampai dengan ya 3,50 ya. Sementara lulus predikat yang ketiga itu lulus dengan pujian. Lulus dengan pujian itu predikatnya, IPK-nya itu berarti lulus dengan pujian itu yang dikatakan lulus ini dengan cum laude, ya? Ya, cum laude, ya, itu cum laude, bahasa Latin, cum Ya. laude, ya. Itu kisarannya itu mulai dari 3,51 sampai dengan 4. Hanya ada catatan bahwa di dalam cum laude ini ada 3 kategorial lagi. Kategorial pertama itu yang lazim digunakan, ya, secara general itu cum laude. Itu IPK-nya itu kisarannya adalah 3,51 sampai dengan 3,59. Itu cum laude. Sudahnya tingkatan kedua itu adalah magna cum laude. Artinya apa? Artinya lulus dengan banyak pujian. Lulus dengan banyak pujian. Nah, itu IPK-nya kisarannya antara 3, ya, 60 sampai dengan 3,79. Dan yang terakhir itu menjadi ya tertinggi itu kenal dengan istilah summa cum laude. Summa cum laude ini IPK itu kisarannya adalah antara ya 3,80 sampai dengan 4. Dan itu saya pikir sungguh luar biasa. Ya, barusan kemarin sudah ada salah satu yang kisarannya sekitar itu mencapai summa cum laude dari FKIP kalau nggak salah, ya. Itu sungguh luar biasa. Dan memang ada sedikit tambahan bahwa di Unimor ini juga cukup bagus, cukup baik. Jadi setiap tahun ada peningkatan, ya. Karena waktu saya masuk dari 2014, wisuda 2019 itu, kita dari ekonomi itu yang diwisudakan itu hitung pakai jari saja. Hanya kemarin kita dengar bahwa dari ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu banyak yang lulus. Cukup banyak, ya. Misalnya sekitar 70-an untuk ekonomi dan bisnis. Berarti ini dorongan yang keras Ya. para dosen kerja keras sehingga mahasiswa ini Ya. banyak yang lulus. Sungguh luar biasa. Kebetulan juga
anak FE ini adalah alumni Unmul, lebih khusus FE, jadi cukup tahu perkembangannya. Hanya di prodi, ya saya lebih banyak ngomong soal prodi manajemen, bahwa hampir setiap wisuda selalu ada yang namanya cum laude. Nah, ini yang saya perlu tambahkan sedikit, cum laude ini ada syarat-syarat. Berarti ada syarat juga ya? Ada yang tadi disampaikan oleh saudara tadi, tadi bahwa ada yang tinggi, sangat tinggi tapi tidak memperoleh predikat cum laude. Nah, ini karena ada syarat. Syarat pertama itu mahasiswa harus menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktu. Lazim bagi sebuah perguruan tinggi itu adalah 4 tahun untuk strata 1, ya, 4 tahun tepat sudah harus selesai. Yang kedua, tidak boleh ada nilai C. Yang ketiga, tidak boleh mengulang mata kuliah baru dapat B, itu tidak bisa lagi. Jadi ulang mata kuliah berarti tidak bisa lagi dapat yang namanya cum laude. Sekalipun IP misalnya tadi di atas 3,51 itu tidak bisa lagi. Baru-baru ini di manajemen itu ada yang kisarannya sekitar 3,70-an, tetapi tidak bisa dapat predikat cum laude, lantas ya mendapat nilai C. Tapi ada yang mendapat cum laude ya IPK kisarannya Riani, nah itu dia kisarannya 3,59. Oh, yang kemarin sudah. Ya, yang kemarin sudah itu ya itu 3,59, tapi karena tidak ada C dan tepat waktu, maka predikat kelulusannya itu adalah cum laude. Nah, dan saya agak kalau di manajemen ini, FE khususnya manajemen, nah itu keluarga saya kebanyakan ya kuliahnya di ekonomi, ya mulai dari punya saya, ya tante sampai ke istri saya bahkan menyelesaikan ya temannya FE, Filipe Martins Amara. Kebetulan waktu itu dia beliau ya karena belajar. Jadi kebanyakan keluarga dari lulusan ekonomi. Lulusan ekonomi itu kadang-kadang banyak teman kelakar. Orang pendidikan semua ekonomi, tapi ekonominya patut dipertanyakan, ekonomi keluarga maksudnya. Saya hanya sambut dengan senyum. Itulah lika dan liku kehidupan. Ya, banyak yang gitu. Ya, saya bersyukur karena anak saya bisa menyelesaikan tepat waktu di Universitas Timur. Tentunya adalah berkat kerjasama ya teman-teman yang sivitas akademika, baik itu para dosen, teman sejawat maupun para tenaga teknis, ya, pendidik dan juga adik-adik mahasiswa. Sungguh luar biasa kerjasama. Bapak, mungkin yang berikut terkait dengan yudisium ini, itu kira-kira persyaratan apa saja sehingga kita bisa mengikuti yudisium dan prosesnya itu seperti apa dalam yudisium? Ya, ada syarat administrasinya ada di bagian perkantoran, tapi intinya minimal kita harus lulus dulu skripsi, ya. Dan mau nanti ujian skripsi tentunya kan harus seluruh mata kuliah itu diselesaikan. Kalau untuk kita di manajemen, kisaran untuk memperoleh atau menuntaskan perkuliahan itu SKS, total SKS itu kisarannya itu adalah 144, ya, sekarang 144 sampai dengan 156 kisarannya, ya. Jadi ada yang bisa sampai 150-an, ada yang cukup tepat 144 sudah bisa menyandang yang namanya sejarah. Tentunya ada mata kuliah yang syarat dan wajib, itu harus. Tapi ada mata kuliah pilihan boleh kita ambil dan boleh juga tidak. Makanya bagi seorang mahasiswa dan mahasiswi itu patut membaca baik buku akademik, pedoman akademik itu, karena itu yang akan menghantar kita terkait dengan persiapan diri kita untuk menjadi ya lulusan yang terbaik nanti. Ya, kita memperoleh predikat kelulusan itu mulai dari awal kita sudah harus mempersiapkan diri dengan baik. Makanya mahasiswa-mahasiswi, adik-adik, ya jangan hanya ya euforior semata tanpa memperhatikan buku-buku panduan, arahan dari pihak dosen pembimbing akademik itu harus sebetulnya mahasiswa itu akrab
dia kan orang tua. Orang tua terdekat di kampus. Ada persoalan terutama terkait dengan persoalan akademik. Saya juga kebetulan memang PA. Datang toh kita diskusikan kesulitannya apa. Kita bisa arahkan adik-adik. Sekarang perlu diketahui bahwa yang namanya pendidikan itu bagi saya itu bukan soal dosen dan mahasiswanya, tetapi sebagai macam gradual. Tapi dia harus kita ajak di dalam bentuk mitra. Kita ajak diskusi seperti saya dan Hanum, kita cerita-cerita untuk mencari solusi yang terbaik. Sehingga sebentar nanti lulusan-lulusan ya adik-adik kita menjadi bermanfaat, ya, menjadi berguna bagi masyarakat, bangsa, bangsa, gereja. Ya. Nah, ini yang kadang kita perlu mempersiapkan sehingga seorang sarjana itu tidak cukup dia menyandang gelar sarjana dan cukup sampai demikian, tapi ada pekerjaan yang harus dia buat, terus belajar, ya, dari hari ke hari harus dia terus membaca, belajar, karena memang selama hidup ini kita harus terus belajar, terus berjuang, karena sesungguhnya perjuangan itu ya akan nampak di saat kita masih hidup. Jadi selagi kita hidup kita harus terus berjuang, termasuk juga yang namanya belajar, jangan berhenti. Kalau mau nanti suatu ketika menjadi sarjana yang sujana, ya, mau menjadi sujana, itu tidak cukup kita hanya ya namanya harus seperti Pak FE, ya, selesai kuliah tidak ada aktivitas. Memang menjadi sarjana yang bijak, sujana itu kan bijak. Bijak kalau kita terjun di dalam dunia lapangan. Sehingga kita suatu ketika sarjana kita itu bermanfaat bagi manusia dan bangsa. Kita sesuai dengan observasi kita juga di beberapa universitas itu ada mahasiswa yang mengatakan, "Oi, ini kita sudah ikut yudisium, tinggal tahap akhir saja, wisuda. Kalau kita tidak ikut wisuda berarti kita tidak dapat ini gelar sarjana." Ini kira-kira tanggapan dari Bapak terkait hal ini seperti apa? Ya, itu sebetulnya dalam kaitan dengan kebijakan masing-masing lembaga universitas. Tapi itu bagi saya itu kan hanya sebuah inisiasi. Nah, untuk mempromosikan lembaga itu memang apa salahnya kalau kita datang. Dan memang kalau bagi saya walaupun dia lebih banyak bernuansa artistik, tetapi dia itu jadi indah, mempesona. Manakala kita mengenakan yang namanya toga, menjadi kebanggaan tersendiri. Ya, sebentar ya, Pak FE saja misalnya, kalau tidak ada toga, orang di orang bilang ini itu kan dipertanyakan. Sama juga seperti tadi pesta nikah. Habis berkat di gereja kita diam-diam juga orang masyarakat sekitar. Ini dia sudah sah menjadi suami istri atau belum? Nah, jadi kita perlu memperkenalkan, ya, mempromosikan diri lewat tentunya yang positif, kita memperkenalkan diri lewat media antara lain, ya, itu media panggung. Itu panggung yang disiapkan oleh lembaga untuk mempromosikan kita punya diri dan juga sekaligus ya harkat kebesaran daripada sebuah lembaga, dan keilmiahannya itu nampak di toganya kalau digunakan, sehingga tidak salah, ya, kan lembaga tersebut ada inisiasi untuk mewajibkan ya mahasiswa untuk pergi ikut toh, tapi biasanya ada hal-hal yang sangat krusial itu biasanya ditolerir, seperti sanggup berat, ya, sakit berat dan lain sebagainya, itu biasa ditolerir, tetap saja ambil ijazahnya. Tapi kan harus bangun komunikasi yang baik. Kalau diam-diam saja ini yang anak dan bapak jadi persoalan juga. Ya, begitu. Berarti dalam dunia pendidikan tentunya kita harus mengikuti mekanisme proses yang ada, ya Bapak. Tidak bisa langgar. Misalnya setelah kita masuk ikut mari, ikut ordi, terus menyelesaikan proposal, skripsi, baru ikut yudisium dan tahap akhir itu wisuda itu. Mungkin sebelum kita menutup, harapan dari Bapak terkait hal ini seperti apa? Harapan saya untuk khususnya saya punya anak-anak, adik-adik, sahabat-sahabat, rekan dan rekan di Sema dan Mahi, itu sejak awal menginjakkan kaki di bangku kuliah sudah semestinya harus paham benar
yang namanya aturan main akademik di dalam lembaga perguruan tinggi tersebut. Adanya di mana? Adanya di buku panduan akademik. Itu lengkap. Nah, sehingga juga termasuk kakak-kakak sebagai ketua Ordi. Nah, itu lebih banyak harus menekankan ke situ. Ya, tidak perlu harus lebih banyak bullying anak-anak di lapangan dan lain sebagainya, itu bukan eranya lagi. Tapi kita, Kalau dulu ada. kalau dulu ya, apalagi dulu tempo kami di Jawa saja masih ada, kita masuk lewat kursi ya, meja dan lain bawah. Ya, itu kan latihan ya, dulu. Itu berkembang, sekarang kan tidak lagi. So, ya, makanya harus lebih banyak diarahkan untuk anak-anak ya mengenal struktur di dalam organisasi ya lembaga tersebut. Karena apa? Kalau dia ada persoalan kemana? Nah, itu kan harus tahu. Berarti persoalan pertama harus ke PA, sudahnya PA ke Prodi. Ke Prodi itu penting, harus tahu. Jangan sampai ke Prodi saja tidak tahu namanya, PA-nya saja tidak tahu. Loh, kok tidak tahu? Padahal itu orang tua terdekat di kampus. Atau ada persoalan dia beritahu orang tua supaya orang tua yang datang itu kan begitu ya. Sudahnya dekannya, ya pembantu-pembantunya, sudahnya ya PR-nya. Sekarang istilah WR, wakil rektor, dulu kan kita PR pembantu. Tapi rasanya kurang begitu bagus ya. Kedengaran kurang baik, akhirnya ganti lah istilahnya menjadi wakil rektor. Kita di Unimor itu baru 3 wakil. Itu WR1 yang membidangi akademik, WR2 yang membidangi administrasi umum pertubangan, dan WR3 yang membidangi kemahasiswaan. Kalau di fakultas, tingkat fakultas unit itu baru 2 ya. WD3 nya itu masih dirangkap oleh WD1. Jadi WD1 itu akademik dan kemahasiswaan untuk Unimor sementara ini ya. Bapak, mungkin yang terakhir kita minta Bapak menyampaikan titip pesan buat mahasiswa-mahasiswa dan para sarjana yang telah diwisudakan. Ya, baik. Bagi teman-teman, rekan dan rekan, terspesial bagi alumni Unimor, lebih khusus lagi alumni FEB Unimor, nama baik, kebesaran FEB Unimor tidak terlepas daripada bakti teman-teman di lapangan kerja. Dimanapun teman-teman bekerja, ya bekerjalah seoptimal mungkin, ya sehingga dapat membangun ya lingkungan sekitar di mana teman-teman bekerja, ya semacam overlah, memberi terang kepada sahabat-sahabat, kepada teman-teman masyarakat lingkungan sekitar yang memang mungkin pendidikan mereka belum seberapa, harus selalu berusaha untuk menjadi over dimanapun kita berada. Karena bagi saya, sekecil apapun perbuatan kita, kalau kita serius dan dari hati kita buat, maka tentunya ada makna setidak-tidaknya untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan masyarakat di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, sehingga tata kelola yang kecil itu menjadi indah. The small is beautiful. Itu harus selalu dipegang buat adik-adik kalau mau nanti bisa tumbuh dan berkembang, dan kalau mau mengasah yang namanya sarjana menjadi sujana, harus bekerja, mencintai pekerjaan. Jangan merasa bahwa pekerjaan ini kurang, ya, tidak baik, hina dan lain sebagainya. Sekecil apapun, apalagi sekarang ini kan ada wirausaha. Wirausaha ini penting sekali. Ya. Orang kaya raya ini cepat, itu kan wirausaha. Ada salah satu contoh kita seperti Pak Burhanuddin. Pak Burhanuddin sungguh luar biasa, itu angkatan pertama dan Pak Maksi. Pak Maksi dia membuktikan diri ke FEB Unimor, membuktikan diri bahwa dia menjadi akademisi yang memang cukup sukses, karena sekarang sudah doktor dan menjadi teman saya dulu anak, tapi sekarang menjadi teman sejauh. Pak Maksi itu sebenarnya Pak Burhanuddin, ya, beliau itu membuktikan diri bahwa dia adalah wirausaha yang cukup sukses di TTI minimal, ya. Sebut Burhanuddin artinya ya cukup baik, dan sekarang beliau
kita ajak ya masih membantu di Unimor. untuk ya, bersaksi lah atau memberikanlah hal-hal yang Ya. sifatnya lebih praktikal sehingga teman-teman ya belajar dari kakak-kakak Ya. alumni yang sudah sukses dan juga kakak-kakak yang sudah sukses-sukses seperti di Dewan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali anak-anak Unimor ini. Unimor ya, dari Unimor di Dewan dulu di pusat juga ada. Ada. Ibu ini Rai Fernandes itu dari Unimor. Unimor. Ya, di pusat, Dewan Pusat. Oh, Di provinsi itu Hiro Banakano ada. Ya. Dulu harus ini di kabupaten terlalu banyak. Ya, Berarti Unimor ini dia telah melahirkan banyak kader yang Kader, ya. punya potensial. potensial seperti Tio Tahun Dari tahun anggota DPR sekarang. Ya. Nah, sekarang kalau dari ini ekonomi itu kita punya Hilarius atau Ya. itu orang-orang Itu juga ya, Unimor. Ya. Kalau Pak Sintus itu dulu teman saya dosen, Ya. ya. Sintus Naif. Oh, beliau juga pernah Beliau jadi mengajar dosen di dosen. Unimor. Ya, teman saya. Kalau beliau dengan Pak Agus, ya, kalau beliau pilih politik. Ya. Mantan ketua DPR. Sehingga teman-teman harapan saya ya dimanapun berada, saya pikir bahwa kembali hidupkan yang namanya ikatan alumni. Ya, itu Nah, harus. ini. Sementara belum. Ada tapi sudah mati, tidak pernah ada aktivitas real. Ya, hanya perlu mungkin teman-teman yang sudah selesai ya bertemu mungkin berhimpun untuk Ya. saling memberi informasi. Toh tidak ada salahnya. Ya, kita hari-hari diberi informasi, terutama dalam kaitan dengan mencari kerja, Ya. dorong mereka. Ya, itu saya pikir. Jadi baik para pemirsa di mana saja berada. Inilah bincang-bincang saya bersama Bapak dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor, Bapak Sirilius Navanu, SE. Mungkin nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih. Nah,